Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa dipermudahkan urusan kita dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin menambah semangat kita dengan yel-yel. Kalau Ibu bilang Indonesiaku, kalian jawab jaya selalu. Oke, siap? Lagi ya. Indonesiaku, jaya selalu. Wah, semangat semua ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsensi kalian dulu. Yang pertama, Aan Syaputra, Agus Irawan, Aina Kurniasari, Andi Setio, Cindy Olivia, Didin Pradana, Puri Handayani, Guntur Putra, Yanto Kusumo. Wah, alhamdulillah. Semua hadir semua ya. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang alasan. Kita semua hadir dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum itu kita akan membahas tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Tujuan kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, menjelaskan ciri khusus bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menentukan ciri khusus bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kemudian, menghubungkan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Yang selanjutnya yaitu membuat tabel laporan hasil pengamatan. Yang terakhir adalah menyajikan laporan hasil pengamatan atau presentasi. Oke? Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kalian tahu gak sih apa aja sih bagian tubuh hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian? Kita coba lihat ini ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Betul, kucing. Siapa yang melihara kucing di rumah? Wah, hampir semua melihara ya. Karena kucing itu dikenal dengan hewan yang kasih sayang begitu. Orang yang melihara kucing dikenal dengan orang yang penyayang. Nah, sekarang kita lihat kucing. Apa saja sih bagian tubuh pada kucing? Kita lihat dari yang paling atas. Yang bulat, ini namanya apa? Betul, kepala. Kemudian, ini yang buat berjalan, kaki. Betul, ini namanya kaki. Selanjutnya kalau yang ini, yang besar, yang paling besar, badannya. Dan yang terakhir adalah ekor. Nah, sekarang kita hubungkan dengan fungsinya. Coba kita lihat dari organ yang paling intim dulu, apa ini? Mata. Mata kucing gunanya buat apa sih? Melihat. Betul, melihat mangsa. Dan selanjutnya. Kemudian hidung. Hidung pada kucing gunanya buat bernafas. Betul sekali. Kemudian mulut. Nah, mulut pasti buat makan ya. Hebat-hebat ya semuanya. Kemudian kaki. Kaki gunanya buat apa sih? Betul, buat berjalan. Apalagi? Berlari. Melompat. Nah, pintar. Kemudian ekor. Nah, ekor ini termasuk ciri khusus ya anak-anak. Karena tidak semua hewan itu memiliki ekor. Contohnya ular. Kalian pernah lihat nggak sih ular punya ekor? Nggak ya. Jadi hanya hewan-hewan tertentu saja yang memiliki ekor. Nah, ini dikatakan sebagai ciri khusus pada kucing. Selanjutnya, ini apa ini yang panjang? Kumis. Nah, betul. Jadi tidak semua hewan itu juga punya kumis loh. Kalian pernah lihat ayam punya kumis? Tidak. Jadi hanya hewan-hewan tertentu yang memiliki ciri khusus tertentu. Kalau kucing tadi ciri khususnya ada ekor. Kemudian kumis. Nah, selanjutnya ya, anak-anak. Nah, ada yang tahu ini hewan apa namanya? Betul, gajah. Kalian pernah lihat gajah di mana? Kebun binatang. Di mana lagi? Di rumah? Nggak ada ya di rumah. Di televisi dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba lihat bagian tubuh pada gajah. Yang paling besar ini kepala.
Kemudian ini tubuhnya, ini kaki dan ekor. Nah, sekarang coba kita lihat lebih teliti lagi. Kira-kira apa sih yang beda dari gajah? Nah, telinga gajah. Telinga gajah sama halnya dengan fungsi telinga-telinga pada umumnya, yaitu untuk mendengar. Coba lihat, ada nggak sih hewan lain yang telinganya segede telinga gajah? Nggak ada kan? Nah, jadi telinga gajah ini merupakan ciri khusus pada gajah, karena tidak ada hewan-hewan lain yang memiliki telinga sebesar telinga gajah. Jadi gajah ini merupakan pemilik telinga yang paling besar, gitu ya. Jadi ciri khusus dari gajah yang pertama telinga yang besar. Kemudian apa lagi? Nah, ini apa namanya? Belalai. Nah, belalai pada gajah. Jadi ini namanya belalai. Ini itu gunanya untuk yang pertama bernafas. Jadi gajah itu menghirup udara itu dari belalainya. Hidungnya beda kan dari hewan-hewan yang lain. Coba kalian ingat-ingat, ada nggak sih hewan yang memiliki alat bernafas atau hidung yang sepanjang dan sebesar punya gajah? Nggak ada. Nah, jadi belalai gajah ini merupakan ciri khusus pada tubuh gajah. Selain untuk bernafas, belalai gajah ini juga berguna atau berfungsi untuk mengambil makanan, menyemprot air, menghirup air, mengambil barang-barang atau alat-alat yang ada di sekitarnya, dan lain-lain. Nah, jadi multifungsi ya. Meskipun gajah tidak punya tangan, tapi dia punya belalai yang bisa membawa apapun yang ada di sekitarnya. Baik, selanjutnya ada yang beda lagi. Nah, ini. Apa ini? Gading. Gading gajah. Ini juga hanya dimiliki oleh gajah saja. Tidak ada hewan lain yang memiliki gading seperti gading gajah, kecuali gajah itu sendiri. Coba kalian pernah lihat nggak sih ada kucing punya gading? Nggak ada. Jadi, gading gajah ini juga merupakan ciri khusus pada gajah. Nah, fungsi tubuh yang lain sama ya, kaki untuk berjalan, ekor ini juga merupakan ciri khusus dari gajah, dan mata untuk melihat, mulut untuk makan, dan lain-lain. Jadi intinya itu adalah ciri khusus dan ciri umum pada hewan gajah. Selanjutnya, Ibu kasih lihat lagi. Ini dia. Ada yang tahu ini apa? Bunga. Betul, ini tumbuhan. Bisa tumbuhan ya, secara umum dikatakan sebagai tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan atau tanaman itu bukan hanya bunga, tapi pepohonan, misal pohon mangga, pohon pepaya, pohon pisang, dan pohon-pohon yang lain. Sekarang coba kita lihat, kita identifikasikan. Apa saja sih yang terdapat di bunga ini? Atau tanaman ini yang paling bagus, yang paling indah. Ini namanya bunga. Ya, bunga. Kemudian ini daun. Kalau yang berdiri ini, nah betul, batang. Dan yang terakhir, akar. Baik, sekarang coba kita ketahui dulu fungsinya. Yang paling atas, nah bunga. Bunga ini buat apa? Jadi yang pertama, bunga ini adalah yang untuk keindahan ya, keindahan dari tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua untuk untuk melakukan proses reproduksi. Jadi nanti kalau di bunga ini nanti akan intinya untuk berkembang biak begitu ya, untuk menghasilkan keturunan. Jadi nanti dari bunga ini nanti akan menghasilkan biji. Kemudian biji nanti kalau ditanam jadilah bunga lagi ya kan. Nah, jadi itu fungsi dari bunga. Kemudian daun. Daun gunanya untuk apa sih? Jadi daun itu untuk memproduksi oksigen teman-teman, anak-anak. Jadi daun itu untuk memproduksi oksigen yang kita hirup ini. Yang kita hirup kalau tidak ada tumbuhan, mungkin oksigen yang ada di bumi ini akan sedikit dan itu dapat berdampak berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi kita harus menjaga tumbuhan atau tanaman yang ada di bumi ini ya teman, anak-anak. Kita tidak boleh yang namanya itu menebang pohon secara liar, kemudian
melakukan pencemaran yang imbasnya nanti kepada tanaman. Karena penting banget ini tanaman, daun pada tumbuhan ini, karena untuk kelangsungan hidup manusia, untuk kelangsungan hidup kita semua. Karena di dalam daun juga terdapat proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen tadi. Kemudian yang tinggi namanya apa? Batang. Ya, batang. Jadi batang ini gunanya untuk apa sih? Batang itu untuk menopang tubuh tumbuhan. Coba bayangin kalau tidak ada batang, pasti dia akan jatuh. Dia akan berada di tanah kan, tidak punya batang, tidak ada penyangga. Jadi batang ini fungsinya untuk menyangga tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir akar. Akar gunanya untuk apa? Untuk menyerap air di dalam tanah. Jadi akar itu yang intinya akar itu yang memberi kelangsungan hidup pada si tumbuhan ini. Kalau nggak ada akar, ya tumbuhannya mati karena tidak ada yang menyerap air dalam tanah. Karena hanya air yang dapat menyalurkan karena akar yang dapat menyalurkan air dari dalam tanah, kemudian akan diserap ke seluruh tubuh, kemudian untuk pertumbuhan si tanaman ini. Nah, anak-anak udah paham kan bagian tubuh hewan dan tumbuhan beserta fungsinya? Sekarang Ibu lanjut ya. Sekarang Ibu mau kalian membentuk 2 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, ya terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 Ibu sebutkan ya namanya. Kelompok 1 yaitu Aan Syaputra, Agus Irawan, Aina Kurniasari, Andi Setio, dan Budiawanto. Itu kelompok 1. Nah, silahkan yang kelompok 1 langsung berkumpul di baris kanan. Kemudian yang kelompok 2 ada Cindy Olivia, kemudian Furi Handayani, Didin Pradana, Guntur Putra, dan Yanto. Nah, untuk kelompok 2 di bangku barisan kiri. Sudah berkumpul? Bagus. Pintar-pintar semua ya anak-anak. Yang selanjutnya, kalau sudah berkumpul, sebelum itu Ibu mau memberi yel-yel lagi. Yel-yelnya begini. Tepuk semangat. 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 Ha. Bisa? Bisa ya? Ulangi. Tepuk semangat. 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 Ha. Wah, tambah semangat kan? Selanjutnya, Ibu mau memberi tugas. Tugasnya apa? Yaitu mengerjakan LKPD kelompok. Nah, sekarang Ibu kasih satu kelompok satu, nanti dikerjakan bersama-sama ya. Ini untuk kelompok 1. Baik. Dan ini kelompok 2. Dan sekarang silahkan berdiskusi bersama kelompok, kemudian dikerjakan bersama-sama ya. Waktu mengerjakan 15 menit. Ibu mulai dari sekarang. Nah, waktu sudah selesai. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah. Wah, hebat. Kelompok 2? Mantap, sudah selesai semua. Oke. Selanjutnya, kalian harus mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Sekarang dimulai dari kelompok mana dulu ya? Kelompok 2 deh. Sekarang kelompok 2 maju ke depan. Ayo maju. Wah, hebat sekali, tepuk tangan. Nah, pekerjaan kalian betul semua. Kelompok 2 memang hebat. Selanjutnya yaitu kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Wah, hebat sekali ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama pintar. Kalian semua sangat paham dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang jika sudah, apa sih yang dapat kalian ketahui dari materi itu atau dari LKPD yang kalian kerjakan? Tadi mengerjakan apa? Ciri-ciri tubuh tumbuhan pada apa? Pohon. Ya, betul. Kemudian kalau yang hewan tadi hewan apa? Burung. Sip, betul. Udah paham semua ya, dilihat dari kerja kalian. Kalian sangat-sangat hebat, sangat pintar, sangat
paham dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Yang terakhir, anak-anak, sebelum kita tutup materi kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang ingin bertanya nggak? Silahkan yang ingin bertanya. Saya, Bu. Wah, ayo Yanto, mau tanya apa? Kenapa ikan itu bersisik? Nah, kenapa ikan bersisik? Yaitu karena adaptasi terhadap lingkungannya, Yanto. Nah, dengan ikan bersisik, dia beradaptasi untuk hidup di lautan yang dingin, di lautan yang sangat luas, yang sangat mudah menjadikan dia mudah mati begitu ya. Jadi ikan itu bersisik karena itu tadi adaptasi dengan lingkungannya. Itu merupakan ciri khusus ya, karena tidak semua juga ikan itu bersisik. Contohnya ikan lele dan masih banyak lain. Begitu ya Yanto? Wah, hebat. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Wah, Ibu rasa semuanya sudah paham ya dengan materi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, baik, Ibu ingin menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi, anak-anak, bagian tubuh tumbuhan dan hewan beserta fungsinya ini sangat penting kita pelajari karena untuk menambah wawasan kita, kemudian supaya kita tahu, oh ini ya fungsinya kaki, oh ini ya fungsinya belalai gajah dan sebagainya. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari bersama, dan dilihat dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, Ibu lihat kalian juga sudah paham. Untuk itu, untuk menambah kepemahaman kalian lagi, Ibu memberi tugas kalian. Silahkan kalian kerjakan buku LKS halaman 29, dikumpulkan besok. Nah, begitu ya anak-anak. Insya Allah kalian pasti bisa kok mengerjakan. Dan kita akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.